Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa naskuru haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar kalbu dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para pendengar kalbu dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, kemudian selanjutnya disampaikan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Yang mana fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas, sebagai petunjuk manusia supaya bahagia, supaya selamat, supaya sukses dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Namun ada beberapa golongan dalam mensikapi Al-Quran itu, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Fatir ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan kitab ini, Al-Quran ini, untuk orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, kata Allah. Golongan yang pertama mensikapi Al-Quran itu adalah faminhum dzalimun li nafsi. Mereka mendolimi dirinya sendiri. Mereka aniaya terhadap dirinya sendiri. Yaitu orang-orang yang sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan terlalu senang mengikuti hawa nafsunya. Atau orang yang masih banyak perbuatan jahatnya dibanding dengan amal kebaikannya. Atau dengan kata lain, banyak dosa yang dia lakukan daripada pahala yang dia dapatkan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang seimbang, yaitu yang antara amal kebaikan dan kejahatannya seimbang. Kemudian golongan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum sabiqum bil khairati bi'nillah. Di antara mereka ada orang yang mendahului dengan berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yaitu orang-orang yang terus mencari pahala, mencari keutamaan, mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melakukan segala amal kebaikan. Apa yang di dalam Al-Quran dilaksanakan, apa yang dilarang senantiasa dijaga, tidak dilanggar. Maka mereka ini tergolong orang-orang yang sabiqum bil khairat bi'nillah. Itulah yang disampaikan atau dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi. Kemudian dari tiga golongan tersebut, yang pertama sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, mereka nanti kelak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa perhitungan, dengan mudah. Mereka adalah para rasul, para nabi, para syuhada, para sahabat, serta orang-orang muslim yang amal kebaikannya banyak dan hampir tidak ada perbuatan salah maupun dosanya. Yang kedua, orang-orang yang muqtasid, mereka akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dilakukannya. Baru nanti dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian golongan tersebut akan dimasukkan surga. Sedangkan golongan yang ketiga, dzalimun li nafsi, orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri, mereka akan ditahan terlebih dahulu di tempat hisabnya. Mereka akan dihitung amal kebaikan dan kejelekannya, sehingga ia mengalami penderitaan di neraka. Dan kemudian setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah SAW. Hal tersebut disampaikan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Fa'ammad dzalimu li nafsih.
Adapun orang yang menganiaya dirinya sendiri, fayuhbasu hatta yusibahul hammu wal husnu, maka ia akan ditahan sehingga ia mengalami kesusahan dan kesedihan. Baru setelah disiksa, baru setelah diberikan ganjaran di dalam neraka dengan siksaan Allah dan dosanya habis, summayat khulul jannah, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar kalbu dimanapun berada, mudah-mudahan kita termasuk kategori kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini adalah momentum di mana kita memperbanyak amal kebaikan kita. Kita senantiasa meningkatkan segala apa-apa yang bisa kita lakukan karena Allah memberikan kelebihan di bulan Ramadan ini untuk lipatan pahala terhadap amal kebajikan yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.